ma'rifatullah, bahwa pertama kali kita untuk bisa menjalani agama kita yaitu melewat pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering mendengar daripada riwayat para nabi yang terdahulu diantaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, kita sering mendengar mungkin yang beredar daripada fahaman-fahaman atau tafsiran-tafsiran tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wah, kita mestinya menuruti Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim nggak tahu Tuhannya katanya. Nah, itu suatu kesalahan karena yang namanya Nabiullah, yang namanya Rasulullah itu semua mendapatkan petunjuk langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Mulai kecil itu sudah diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ketuhanan. Jadi nggak mungkin yang namanya Nabi Ibrahim itu nggak kenal Tuhannya, sedangkan beliau bakal dilantik menjadi seorang nabi dan rasul. Ini yang banyak beredar daripada tafsiran-tafsiran yang kurang berdasar daripada Al-Qur'anul Karim. Disebutkan dalam Al-Qur'an, falamma janna alaihi kaukaban qala hadza rabbi. Manakala malam sudah gelap, kemudian Nabiullah Ibrahim mengatakan ketika melihat bintang, kemudian beliau mengatakan, wah itu Tuhanku. Manakala falamma afala qala la uhibbul afilin. Manakala bintang itu hilang, ketika sudah pagi hari, sudah terbit matahari, nggak kelihatan bintang, tenggelam. Maka beliau mengatakan, aku tidak menyukai menjadikan sesuatu yang bisa hilang sebagai Tuhan. Nah, ini pahamannya bagaimana? Begitu juga seterusnya ketika melihat bulan, ketika melihat matahari. Bukan beliau tidak mengetahui Tuhannya. Makanya di situ seterusnya setelah mengatakan falamma ra'a syamsa qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni aku tidak mengikuti apa yang kalian syirikatkan, aku tidak bertuhan kepada sesuatu yang bisa hilang. Nah, di sini menunjukkan beliau sudah mengenal Tuhannya. Begitu juga daripada Nabiullah Yahya. Ketika beliau lagi masih kecil, melewati seumuran beliau yang masih kecil bermain-main. Nah, kalau sekarang apa? Main lato-lato. Lihat anak-anak main game, main apa. Beliau bagaimana? Manakala melihat anak-anak seumuran beliau bagaimana? Bukan untuk ini aku diciptakan, kata beliau. Nah, di situ beliau sudah mengenal Tuhannya. Begitu juga Nabiullah Isa alaihissalam. Manakala beliau masih bayi baru dilahirkan oleh ibu beliau. Kemudian ketika itu banyak yang menganggap Siti Maryam berzina. Siti Maryam manakala dituduh orang berzina, maka ditanyakan oleh orang-orang ketika itu, nah, siapa anak ini, siapa bapaknya? Siti Maryam bernazar untuk tidak berkata-kata, berpuasa daripada berkata-kata. Dia menunjuk anaknya, tanya nih anak nih. Qala inni Abdullah. Masih bayi sudah tahu aku ini Abdullah. Ada nggak yang masih bayi atau paling enggak lah sudah bisa ngomongnya pertama kali anak Abdullah? Nggak ada mungkin. Paling pertama kali ngomongnya apa? Mama, pak, ya kan? Nggak ada anak-anak yang keluar pertama kali Allah, ini Abdullah, nggak ada. Nah, di situ menunjukkan bahwasanya kita dalam rangka menjalani kehidupan kita harus diawali dengan makrifah. Itu ma'rifatullah. Kita harus mengenal Tuhan kita. Makanya di sini masjid kita dinamakan Masjid Al-Ma'arif. Berbagai macam pengetahuan, terutama pengetahuan tentang agama. Jadi kita harus mempelajari agama
terutama tentang ketuhanan kita. Begitu juga nabi kita, siapa nabi kita. Makanya disebutkan di kitab Risalatul Jami'ah, di antara yang wajib pertama kali diajarkan kepada anak kita ketika dia sudah bisa untuk diberi pelajaran umur 7 tahun, TK lah bahasa kita. Ini TK sudah diajarin apa? Diajarin bernyanyi, diajarin matematika, diajarin bahasa Inggris. Tapi yang wajib pertama kali diajarkan apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, Muhammadun Nabi, Muhammad Nabiku. Itu yang wajib pertama kali kita ajarkan terhadap anak-anak kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat, yang bisa kita jadikan modal kita selama kita hidup di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alafu minkum, Allah Subhanahu wa taala alam. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Arsyad. Semoga apa yang disampaikan dapat kita lakukan dan terapkan di kehidupan sehari-hari. Tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Ustadz Syuhada Al-Faris. Kami